teman-teman ya. Oke, kita ulang lagi, kita coba lagi. Bismillah. Nah, cepet ya, itu Koko bahwasannya dia mungkin minta berterima kasih ya, karena dia sudah muda kembali. Nah, tajinya itu tidak pendarahan ya teman-teman. Nah, ini taji. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Randa Lamba di channel Dunia Pertenakan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video kali ini membahas bagaimana caranya mencabut atau mengupas taji ayam dengan metode memakai kentang. Nah, metode memakai kentang untuk mengupas taji ayam atau mencabut taji ayam itu tujuannya supaya si ayam tidak begitu banyak pendarahan di saat mengupas taji ayam. Jadi tujuannya ialah supaya ayam tidak terlalu kesakitan. Oke, coba simak terus video dari saya bagaimana cara mengupas taji ayam dengan memakai bahan kentang. Oke, kita lihat. Nah, sekarang saya tinggal memasukkan kentang ini dan mencucukkan ke dalam taji ayam ini ya. Karena saya bekerja sendiri, jadi tidak ada yang memegang kamera, jadi saya harus mencucuknya dulu, nanti baru saya videokan lagi. Biarkan kentangnya tetap berada di taji ayam. Dan taji ayamnya nanti akan terkelupas dengan sendirinya. Jadi tajinya itu masih di dalam kentang. Biarkan sekitar 5 menit. Kali ini saya mencoba menusuk sekaligus 2 taji ayam dengan 1 kentang untuk menghemat waktu. Nah, kentangnya sudah kita lepaskan teman-teman ya. Jadi taji ayam ini sudah mulai memasak ya, dan dia akan dengan sendirinya terkelupas dari batang taji ayam. Jadi ibaratnya seperti kita mencabut pisau dari sarungnya ya. Coba tes, kita coba untuk buka ya teman-teman. Nah, saya akan menenangkan dulu ayamnya ya, karena lantaran saya tidak ada yang memegang kamera, saya akan coba putarkan taji ayam. Nah, dia akan berputar lembut teman-teman. Sudah, nah kelihatan ya teman-teman. Oke, saya dekatkan lagi. Nah,
ini terkelupas ya teman. Oke, perhatikan ya teman-teman ya. Iya, alhamdulillah kita berhasil melakukan metode mencabut taji dengan bahan kentang. Oke, alhamdulillah tinggal kita mencoba mencabut taji satunya lagi. Nah, ini supaya tidak infeksi, kita akan balut taji ini dengan kapas ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai plaster, jadi sebaiknya tajinya diplaster saja teman-teman, supaya tidak ada bakteri yang hinggap di taji muda ini. Oke. Nah, ini saya taruh dulu teman-teman piring. Kita berhasil menyelesaikan satu tugas. Nah, sekarang sudah sampai tibanya finishing terakhir teman-teman. Jadi bagaimana caranya agar taji ayam yang muda ini tidak terinfeksi ya dari kuman-kuman atau bakteri. Jadi untuk menjaga supaya tidak terinfeksi ya dan tidak juga pendarahan, kita akan membalutnya dengan kapas ya teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan kapas. Oke, sebentar. Nah, saya sudah menyediakan kapas 2 helai untuk taji sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, jika teman-teman di rumah ada Hansaplast ya, jadi teman-teman bisa membalutnya dengan Hansaplast. Karena lantaran di rumah saya tidak ada Hansaplast ya, dan saya juga tidak ada persiapan untuk membuat konten cara mencabut taji ayam. Jadi saya memakai latban ya teman-teman. Jadi latbannya saya potong atau saya belah 2 ya. Oke, langsung saja kita balut taji ayam ini dengan kapas supaya tidak terinfeksi. Nah, satu taji ayam sudah kita balut dengan kapas, lalu kita lilitkan dengan latban ya. Kita ikat supaya lebih erat dan tidak terbuka teman-teman. Oke, kita latban. Nah, sekarang tajinya sudah terbalut teman-teman ya. Jadi sudah aman. Kalau kita taruh dia di dalam kandang ya, di dalam kandang walau ada bakteri ya, jadi tajinya sudah aman teman-teman. Oke, kita lilit lagi di taji berikutnya. Nah, sekarang taji yang sebelahnya lagi sudah kita balut dengan kapas ya teman-teman. Jadi sekarang kita memakai latban lagi untuk membalut taji ini. Oke. Nah, kedua-dua belah taji sudah kita balut dan insya Allah sudah aman ya teman-teman. Lalu berikutnya ya, kita untuk mengantisipasi supaya ayam tetap sehat dan kondisinya kuat ya, supaya tidak terinfeksi dan ayam tidak sakit, kita memakai trimizin untuk antibodinya teman-teman ya. Jadi banyak sekali manfaat dari trimizin. Salah satunya ya membuat daya tahan ayam semakin kuat dan mengobati banyak penyakit ya teman-teman ya. Oke, saya akan menyulang obatnya dulu. Nah, kelihatan ya teman-teman bahwasannya ayam tidak sakit, dan juga dengan metode seperti ini sangat efektif sekali ya, dan mudah sekali. Teman-teman di rumah bisa melakukannya sendiri
ya, seperti yang saya lakukan tadi, tanpa ada bantuan dari teman-teman lain ya. Jadi bisa melakukannya sendiri. Bahkan metode seperti ini sangat mudah sekali teman-teman ya. Oke, supaya tajinya tidak rusak lagi, kita harus mengistirahatkan ayam ini ya. Terima kasih sudah menonton video dari saya ya, bagaimana cara mencabut taji ayam ya. Terlebih dahulu saya juga meminta teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe, like ya, dan komen. Kalau bisa teman-teman bagikan ke teman yang mungkin membutuhkan informasi bagaimana cara mencabut taji ayam tanpa si ayamnya terasa sakit. Oke, itu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Salam sukses buat kita semua. Jika ada cara yang lebih praktis, buat apa kita memilih cara yang sulit ya. Jadi metode seperti ini bukan saya yang menemukan, tapi sudah teman-teman kita, peternak-peternak sebelum kita bermain ya, cara seperti ini sudah mereka pakai. Jadi saya membuat video ini karena saya membuktikan sendiri bahwasannya cara memakai kentang ini sangat mudah sekali dan efektif sekali ya. Saya belum tahu efek samping daripada si ayam yang saya coba cabut dengan kentang ini. Nanti kalau ada informasi mengenai masalah kondisi ayamnya, saya akan sampaikan teman-teman. Apakah ini bermanfaat baik untuk ayamnya atau tidak. Sejauh ini alhamdulillah saya sudah mencoba ya, dan saya akan berusaha untuk membagikan ke teman-teman jika memang yang saya temukan ini adalah bermanfaat ya, yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.